Dulu sebelum kita main kambing, kita kerja buka counter. Jadi kata-kata mahal itu dengan tanda kutip menjadi relatif dong di situ. Kalau penjual kan mungkin ya enggak berani. Yang penting barangnya laku. Penting barangnya laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah ada di Blitar, tepatnya di Serengat, di farmnya Mas Fufu Farm Gria Etawa. Sekarang beliau sudah ada di depan saya. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Gaga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fufu Widianto. Alamat Desa Kendang Rejo, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa. Ya, mungkin Mas Fufu bisa menceritakan mungkin dari kapan atau sejak kapan inisiatif mau bermain kambing. Oh iya. Gini Mas. Jadi saya itu ternak kambing, kalau nggak salah itu sejak kelas 4 SD itu sudah piara kambing sendiri. Ya kebetulan perawatan itu saya rawat kambing itu, alhasil makin lama makin suka. Dari dasarnya emang sudah senang hewan kambing atau memang senang pelihara hewan? Kalau saya itu cenderung di kambing Mas, senang Di kambing? Iya. Kambing sapi juga? Sapi ada, baru-baru ini kita juga coba untuk di sapi. Pekerjaannya apa sebelum di kambing? Jadi dulu sebelum kita main kambing, kita kerja buka counter. Nah ini sesi agak sedikit curhat teman-teman. Oh, Mau nggak silakan? oke. Sambil ngerokok nggak apa-apa, ngopi nggak apa-apa. Wah. Anggap aja rumah sendiri. Santai. Jadi gini, saya dulu pernah buka counter dari 2003 di Tulungagung. Habis itu buka di Blitar, ya. Lambat laun kita mungkin jenuh. Akhirnya saya tahun 2009 itu kerja keluar kota. Habis itu sampai itu kontrak 3 tahun. 3 tahun di luar kota? Iya, 3 tahun di luar kota. Ya, alhamdulillah dari kerja itu kita punya sedikit modal. Kita beli kambing lagi. Kambing apa pada waktu itu? Dulu pedaging Mas. Kambing daging? Iya. Jenis, kambing Jawa gitu? Iya, Jawa Randu. Kalau sekarang itu namanya Jawa Randu. Ikan namanya Jawa Randu. Itu saya pelihara jantan-jantan kurang lebih itu ada 80 ekor lebih. 80 ekor. Berarti setelah pulang dari kerja 3 tahun di luar kota itu terus langsung punya 80 ekor? Iya, itu uang dari hasil kerja itu saya belikan kambing. Setelah dari 80 ekor sampean punya 80 ekor, setelah itu selanjutnya ya dari 80 ekor itu hari raya kurban kita keluarkan semua, dan itu kita kebetulan waktu itu coba main di penggemukan kambing domba kibas itu. domba kibas. Dari hasil penjualan itu modalnya, jadi modal penjualan kambing yang buat itu 80 ekor itu kita belikan sebagiannya itu domba. Kita pelihara domba. Okay. Ya alhamdulillah
Di situ kita ketemu rezeki lagi. Habis itu kita pelihara hasil penggemukannya juga enak di tahun itu. Waktu itu di tahun 2014 sampai 2015 itu penjualan domba itu sangat-sangat melonjak. Jadi kita untuk luar daerah itu permintaan karkas domba itu banyak banget, Mas. Lambat laun domba itu permintaannya makin turun. Waktu itu di tahun 2016 ke atas itu permintaan domba itu turun. Karena apa? Orang luar kota yang sudah ngambil hasil dari penggemukan kita, dia butuh pembibitan. Akhirnya kita kasih pembibitan. Nah, sedangkan di wilayah sini khususnya kota Blitar, daerah Blitar, itu penggumpalannya juga banyak. Jadi semula luar daerah itu meminta hasil pengumpulan dari kita, selanjutnya enggak, karena dia sudah bisa menyediakan hasil penggembukan sendiri. Oh, jadi si customer ini ngambil pembibitan dari sini, digemukan sendiri di sana. Di sana. Oh, gitu. Akhirnya harganya hancur, ya, harga domba. Nah, saya punya lihat-lihat di peternakan teman-teman itu kok ada kambing ras lain gitu. Akhirnya coba bur. Kambing bur juga pernah. Memang untuk kambing bur itu dari hasil dagingnya, karkasnya itu lebih bagus. Kualitas dagingnya. Kualitas. Memang kambingnya kecil tapi karkasnya bagus. Otomatis kalau kita ngomong karkas, berat badannya pun mengikuti. Ya. PE pada waktu itu maksudnya sudah ada pandangan sampai kelas kontes kah atau hanya sekedar PE daging? Wah, kalau itu gini, Mas. Dulu kita kan sering lihat kontes. Hanya sering. Tapi belum mengerti, Mas. Belum mengerti. Waktu itu belum mengerti. Coba beli PE kepala hitam. Kita beli, kita rawat, kok beda ya hasilnya sama yang dikonteskan gitu. Akhirnya penasaran, rasa ingin memiliki, ingin mendalami itu semakin dalam. Penasaran, rasa penasaran itu, kok bagus-bagus ya kambingnya, kok nggak seperti punyaku, kan gitu. Akhirnya saya terjuni di dunia PE, langsung di PE. Alhamdulillah kita dicarikan temen, itu temen dari Blitar juga, itu kelas kontes. Waktu Mas Fufu ini melangkah ke kambing PE kelas kontes, itu Mas Fufu beli kan tentunya ya? Iya. Itu kelas kontes dengan harga berapa pada tahun berapa itu? Kalau itu pada tahun 2014. Nah, dan itu dapat kambing kelas kontes yang menurut sampean itu sudah bagus. Ternyata maksudnya kambing kelas kontes ini sampean beli dengan harga berapa? Dulu itu usia kurang lebih 9 bulan, Mas, jantan. 9 bulan jantan. Itu 25 juta. 25 juta. Tapi Mas Fufu dengan pembelian kambing dengan harga pada zaman itu 25 juta itu kan uang besar, Mas. Iya, uang besar. Apakah artinya di situ sudah mendalami, sudah yakin kambing ini sudah memang kualitas kontes atau bagaimana, atau biasanya gini nih ada unek-unek sendiri nih biasanya? Oh ya, pasti itu, Mas. Jadi gini, Mas. Kalau bagi saya pribadi, namanya pelihara kambing itu kontes atau daging atau lainnya, itu sebenarnya itu tidak jauh beda dari segi perawatan. Cuma di kambing kontes ini ada penambahan perawatan yang mungkin orang lain
pada umumnya piara kambing ya, itu tidak dilakukan. Contohnya Ngasih susu, susu. ya toh. Begitu usia mungkin 1 bulan ke atas itu kan susunya ditambahin, enggak cuma dari induknya aja loh. Kan ada penambahan susu. Untuk makannya kalau hijauan pasti, semua kambing makannya pasti hijauan. Itu sudah kodratnya hewan ruminansia lah itu Iya. hijauannya. Itu enggak bisa dihilangin, tapi mungkin ada penambahan dari segi pakan, nutrisi dan lain-lain pastinya ya, Mas. Itu pasti. Jadi nutrisi kita ambil dari bahan baku limbah pertanian, Mas. Karena ini ruminansia. Jadi dari limbah-limbah itu, limbah pertanian itu kita campur, kita olah, akhirnya ketemu nutrisi. Mungkin hitungan itu kalau dihitung nominalnya, Mas. Kalau dihitung nominalnya ya, Rupiahnya. rupiahnya itu ya agak lumayan untuk pakan tambahannya. Jantan betina sama atau? Kalau kita betina sama jantung beda, Mas. Karena Beda. kita mainnya breeding. Jadi untuk tingkat kegemukannya untuk betina kita juga ukur. Dalam artian kita ukur jangan terlalu gemuk. Nanti sulit untuk beranaknya. Oh, gitu. Berarti emang tergantung apa ya? Nutrisi yang diperlukan betina ini jangan sampai over gitu ya. Iya, benar. Nah, ini sudah pembahasan sudah mulai apa ya? Mulai agak berat teman-teman, sudah bahas nutrisi masalahnya ini. Nah, silahkan dilanjut. Kalau saya nutrisi saya serahkan ke beliau. Wah, kalau saya ini sebenarnya bukan ahli nutrisi. Cuma sering lihat YouTube. Akhirnya ya itu. Pura-pura tahu. Pura tahu tapi kambingnya mewah-mewah teman-teman. Jadi di sini ini di Fufuk Farm ini ya mohon maaf ya teman-teman, soalnya kandangnya ini besar sih enggak, cuman kambing itu nyaman gitu loh. Jadi kambing ini seperti apa ya, walaupun di tempat seperti ini kecil loh kandangnya teman-teman. Nanti habis ini saya lihatkan kandangnya, saya kasih full gambarnya. Cuman kambing itu nyaman, seperti tentram gitu loh di sini. Itu rahasianya apa, Mas? Ini ibarat orang, Mas, ibarat manusia. Kalau di rumah itu kita bikin senyaman mungkin ya toh. Otomatis kita juga kerasan, juga betah. Ya toh. Begitu juga hewan. Meskipun dia tidak bisa bicara, kalau kita kasih tempat itu yang benar-benar nyaman, otomatis dia itu merasa nyaman. Berarti enggak ini ya, enggak maksudnya enggak kandang biarpun mewah ataupun bagaimana besar atau gimana, cuman tapi kalau kambingnya nggak ngerasa nyaman ya sama aja kan gitu ya juga ya. Percuma. Ya ini juga saya lihat-lihat ya teman-teman, soalnya di sini nih Mas Fufu, gila loh, sampai dalamnya kandang itu dipel. Jadi dalamnya kandang itu dipel sampai serintilnya apa ya, kotorannya itu, teleknya kalau katanya orang Jawa itu sampai nggak ada. Jadi dinding-dindingnya dilapin, disapuin, palungannya tempat makan dibersihin. Jadi rasanya saya mau naruh kasur di dalam kandang itu, tidur sama kambing. Dan kambingnya juga nggak bau. Iya, kambingnya juga nggak bau, Mas ya. Ya, alhamdulillah. Nah itu maksudnya kan biasanya kambing ini ya terkenal bau kambing ya. Tapi ini kok bisa Baunya sampai apa, Mas? Kalau enggak kambing? iya bau kambing, cuman maksudnya kambing ini nggak nyengat gitu loh. Padahal kan kalau kita lihat dari pipisnya, dari kotorannya itu kan biasanya orang tuh sudah wis mandangnya kalau sudah namanya bau kambing ya wis bau apek gitu, bau nggak enak. Tapi masuk sini nggak tahu, ini perlu dikorek lebih dalam ini. Apa rahasianya? Sampai bikin kandang ini nggak bau, apalagi kambingnya wangi. Ya, Lebih wangi saya dari ngopi saya. dulu. Ngopi dulu sahabat tani. Nah, ngopi dulu nggak apa-apa. Hah. Monggo. Tuan. Jadi gini, Mas. Kebetulan yang kita rawat itu kambing breeding kontes. PE. Ya, PE breeding kontes. Otomatis Keras sekali gesing. ya rasanya gesing. Otomatis dari segi harga pun kalau namanya sudah
sudah apa itu, sudah breeding kontes gitu. Itu pasti lebih mahal. Lebih mahal. Nah, harganya pun bisa dikatakan ya mahal. Tapi tentunya kalau di breeding kontes dengan kualitas barang seperti ini, jadi kata-kata mahal itu dengan tanda kutip menjadi relatif dong di situ. Maksudnya relatif, bisa jadi kita beli kambing ini mahal menurut orang, tapi menurut kita ini ya pantas saja, sesuai, karena kita emang barangnya emang bikin kita marem, enak ngelihatnya, dan emang artinya dibawa kontes itu dan emang prestasi itu kan lari ke selera. Wah, iya. Iya. Nah, ini tolong dikoreksi kalau saya salah. Bener Mas. Jadi gini, pelihara kambing, beli kambing mahal atau enggaknya itu tergantung kita. Tujuan beternak kita itu apa, kita nyarinya bibit itu seperti apa, tujuan hari hasil breeding yang dihasilkan dari hasil breeding ini untuk apa ke depannya. Oh, harus sudah emang terkonsep dulu ya. Iya. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini, kita breeding kontes, otomatis larinya kan acuan kita, gitu. Itu kan enggak ke korban gitu loh. Misalkan hasil kan enggak dipotong atau dikorban. Kan kita ya semoga saja dengan pembibitan yang seperti ini diawali dengan pemilihan bibit yang baik, akhirnya nanti apa yang dihasilkan itu mudah-mudahan ya itu baik juga. Bisa masuk kontes. Berarti kambing jantan ini bagus, kambing betina ini bagus, dan itu masih bisa mudah-mudahan keluar bagus kan gitu. Tapi kan enggak pasti keluar bagus. Atau emang sudah bagus ketemu bagus pasti bagus. Gini Mas, namanya kita pelihara itu kita awali dengan ibaratnya gini. Contohnya, kita punya induk bagus, jantan bagus berprestasi. Belum tentu hasil anakan itu bagus. Itulah susahnya breeding. Susah dan nagih ya, ketagihan. Iya. Kalau apa penasaran jalan terus. Karena penasaran itu bener-bener kok gini ya, kok jadinya gini lah. Nah dari perjalanan itu kita akhirnya bisa belajar. Kita belajar memahami. Ternyata itu kambing itu harga mahal, jantan mahal, induk mahal ya. Belum tentu dia menghasilkan anakan yang mahal juga. Karena banyak jantannya itu bagus, gitu. Jantannya bagus, induknya sedang, bisa ngeluarin di kontes. Buat kontes laku mahal. Nah, itu semua tergantung rezeki. Tergantung rezeki. Iya. Kalau rezekinya tergantung banyak, rezeki teman-teman. Rezekinya banyak, kita mungkin ya dikasih. Tirakat perlu. Wah. Harus tirakat, ingat teman-teman, tirakat. Kambing yang kategori bagus ini menurut Mas Fufu itu seperti apa untuk kambing PE breeding kontes ras kali kesini? Dari apa? Segi apanya yang menurut Mas Fufu ini kambing ini bagus? Ini termasuk ya teman-teman, termasuk tips buat istilahnya mungkin buat memilih kambing, bisa dijadikan parameter lah, bisa dijadikan pembanding antara bagus dan tidak. Tapi ini versi kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti setelah ini kita keluarin barangnya. Monggo. Kalau versi saya, jadi ini penilaian saya. Kalau kambing PE ras kali kesing itu dikategorikan bagus ya atau pantas, itu ketika dia punya daya tarik, punya keindahan, seni main ya, seni. Jadi mulai telinga itu simetris, lempit simetris, jatuhnya enak, ini pasungnya ini setengah lingkaran, dagunya tebel, nyakil, ya nyakil. Habis itu posturnya panjang, ekornya tegak, bulu-bulunya itu tebel sampai rewas belakangnya itu memanjang. Warna kalau warna itu hitam putih. maksudnya
Itu warna kalau bisa soalnya bikin warna seperti warna plus itu ya, plus ngalung itu juga sulit banget mas. Karena warna nggak bisa mesen ya. Iya, nggak bisa mesen. Nggak Kalau dicat gimana? Nah, iya. Katanya Mas Pur tadi tergantung rezeki. Nah, Tergantung rezeki. rezeki dan keyakinan. Tergantung rezeki dan keyakinan. Jangan sampai gini. Jangan sampai ketika kita minta yang plus, postur bagus, masuk kontes, ya alhamdulillah keluar nggak bagus. Ya itu ya disyukuri juga, jangan terus nggak disyukuri karena itu juga rezeki ya toh. Tetap yakin, tetap evaluasi gimana kurangnya anaknya, kurangnya apa dari jantan dan betinanya. Itu harus dipelajari ya. Iya. Evaluasi terus. Evaluasi. Apalagi kalau basicnya breeding. Iya. Jadi gini mas, hah? jadi nggak cuma satu jantan ini harus ngawin induk-induk ini enggak. Oh, Sebagian kita juga ngambil di kebetulan kita berpartneran dengan Bagus Farm, Bagus Group. Ya, itu. Bagus grup Pak Agus. Iya, Pak Oh, Agus ya. Triyono. Ya, itu kita kebetulan di rumahnya Pak Agus itu kan ada jantan. Ada jantan 2 ekor. Ya, itu kan sahabat baik banget, jelas saya anggap saudara sendiri. Dari itu kita setelah pakai jantan yang ini ya, Panji Satrio, hasilnya mungkin kurang bagus di pola warna. Nah, kita coba ngawinkan, nyilangkan di rumahnya Pak Agus. Yang Dengan tujuan itu komersil urusan belakang. iya, Dengan tujuan belajar evaluasi. iya benar. Oke. Dari hasil itu kan kita kok harus evaluasi kenapa? Karena apa? Yang kita inginkan itu kurang. Dalam artian kurang, misalkan kita masukkan ke kontes mungkin kriterianya ada yang kurang, mungkin warna atau apa gitu, mungkin telinganya agak keriting, tidak rapi itu, makanya kita coba nyilangkan dari jantan luar. Kebetulan kita itu rumahnya Pak Agus itu ada. Kalau misalkan perawatan yang ideal versinya Mas Pupuk seperti apa? Kalau untuk kambing, jangan breeding dulu lah. Kita misalkan kontes, untuk kambing kontes mulai dari cempe sampai dia bisa diandalkan kelas A besar. Nah itu apakah emang tergantung karakter kambingnya atau tergantung tergantung perawatan? Ya, semua itu sama-sama saling melengkapi mas. Berkesinambungan. Kita rawat sebagus mungkin, sebaik apapun, kalau toh genetik galur dari yang kita pelihara itu kurang bagus ya toh, kita jangan harap nanti hasilnya juga bagus. Jadi faktor genetik, faktor pemilihan bibit khususnya ya toh, dari jantan dan induk yang bagus, nanti kedepannya itu ya tidak jauh beda dengan induk dan jantannya. Oh ya. Apalagi setelah itu kita rawat dengan baik, dengan semaksimal mungkin, dengan hati, jangan dengan emosi mas. Dengan tangan. Oh, dengan tangan juga. Kalau ngasih makan dengan hati nggak bisa. Oh, enggak bisa. Dengan tangan. Enggak bisa. Suka dukanya yang dialami. Ya, suka dukanya Dukanya dulu. Dukanya dulu ada yang kambing sakit. Beli mahal mati. Ya, itu sudah biasa mas. Yang kita pelihara itu nyawa. Binatang hidup kok. Mati sudah biasa. Tapi jangan dibiasakan. Oh. Tentunya kalau kita ngomong jangan dibiasakan, otomatis kita mulai dari kesehatan pun harus kita amati. Kita harus sering-sering kontrol, ini kambing kok kurang makan, itu dilihat karena apa, mungkin kita butuh injek vitamin atau apa itu. Pernah, bahasa Jawanya ini, pernah kejeglong atau pernah masuk ke lubang buaya? Ya alhamdulillah kalau kejeglong belum pernah mas, tapi kalau kepleset pernah. No, ya beda tipis sih, cuman Iya. kejeglong itu lebih dalam. Iya lebih dalam. Kalau keplesetnya soal musim hujan mas. Keplesetnya cuma gini, kita beli indukan udah laktasi 2, ternyata apa, barangnya memang bagus,
atau barangnya bagus, kriteria masuk lah buat breeding. Tapi nggak tahu, mungkin dari orang yang rawat sebelum kita beli ada masalah. Oh, jadi yang punya asalnya ini sebelumnya nggak bilang kalau kambing itu bermasalah. Iya, soalnya kalau penjual kan mungkin ya nggak berani. Yang penting barangnya laku. Penting barangnya laku. Mungkin ada apa dari Mas Fufu, tips atau apa ya, kayak semangat jangan untuk teman-teman saya, untuk viewer saya ini yang ingin terjun ke dunia kambing, bukan cuma kambing PE, untuk terjun ke dunia peternakan kambing itu seperti apa? Nih, ya cuma pesan gini ya. Kalau ingin rawat kambing, ya, karena yang dibahas kita kan kambing, ya, kalau ingin rawat, lebih dahulu pahami dari ciri kambing, ya, dari cirinya kambing, atau kata hijau itu rasnya apa, itu ras kambingnya apa, berdaging, susu, atau PE ras kali gesing atau sendulu. Kita tentukan pilihan dulu. Nah, kedua, kita tentukan arah dan tujuan kita beternak kambing, termasuk konsep, ya, konsep manajemen pakan harus kita siapkan, harus kita tata dengan baik karena itu penting banget. Kandang sebisa mungkin dikasih yang bersih, kambing itu nyaman, agar kelangsungan hidup si kambing itu tetap terjaga. Itu sudah itu aja. Gitu aja. Ya udah teman-teman, jadi ya bisa disimpulkan sendirilah. Saya mau nyimpulkan panjang ini. Bisa teman-teman simpulkan sendiri ya, obrolan santai kita sambil ngopi, bahwa kalau kita meyakinkan diri untuk beternak hewan itu emang dari segalanya sebelumnya harus diperhatikan, mungkin dari segi pakan, segi kandang, segi kebersihan dan lain-lain. Jadi nggak asal ujuk-ujuk beli hewannya tapi nggak bisa ngerawatnya, itu kalau bisa jangan sampai seperti itu. Ya udah, mungkin nanti setelah ini saya ada video selanjutnya untuk nge-review kandang dan kambing-kambingnya Mas Fufu. Jangan lupa untuk di like, share ke media-media sosial lainnya, Facebook, WhatsApp group, Twitter, BBM udah nggak ada, komen juga, dan paling penting jangan lupa di subscribe. Oke, ya udah kalau gitu sekian dulu video dari saya dan Mas Fufu pamit. Mungkin nanti dari sini kita langsung review kambing tapi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.